Selamat malam Bapak dan selamat malam Ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Agustina Abu, NIM 17030030049, kelas A, reguler pagi, semester 7, program studi sosiologi. Jadi baik, untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, di sini saya akan membuat video presentasi terkait dengan review buku ke-9 mata kuliah Sosiologi Terapan. Nah, di dalam buku tersebut membahas tentang politik konflik Ciber Adhina Koratsogoniane. Nah, di bagian yang pertama itu membahas tentang bagaimana konsep tradisional dan masalah yang cocok dengan postmodern global medium. Hal ini kita lihat dari wajah Israel dan Saudi dan Irak, grafik rincian perangkat kemiliteran, laporan dari para jenderal yang dihiasi berlebihan dari orang-orang dengan aksen aneh daripada poin di seluruh dunia. Rentetan ini menggambarkan informasi dikemas dengan mudah untuk mengambil bagian yang disekelilingi oleh jeda iklan dan fantastik yang kuat bergilir dengan kekacauan, dengan benar-benar menerima fleksibel serta pengiriman eksperimen. Di dalam bidang penelitian yang dilakukan adalah politik dari internet, dan lebih tepatnya bagaimana konflik politik itu memanifestasikan dirinya di internet. Di hadapannya ada beberapa perbedaan pendekatan politik internet. Tujuan saya di sini adalah untuk menganalisis pendekatan ini dengan menunjukkan apa masalah dan jelaskan bagaimana pekerjaan yang cocok dengan latar belakang ini. Nah, di dalam bab ini membahas tentang masalah politik dan bagaimana gerakan sosial buruh menggunakan media postmodern sebagai internet untuk mencapai tujuan politik tradisional. Sebagai demokrasi, kekuasaan dan partisipasi di era globalisasi, dalam istilah politik internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat dan merangsang partisipasi warga serta mengukur opini publik, menggolongkan akses warga negara ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyediakan pemeliharaan pendaftaran, dan bahkan memfasilitas pengutamaan suara yang benar. Untuk itu disebut kegiatan teknologi untuk dekorasi akar rumput, dan salah satunya dengan memfasilitas diskusi aksi kolektif warga serta memperkuat demokrasi. Hal ini juga dipanggil dan beroperasi menjadi alat yang paling ampuh untuk pengorganisasian politik dalam 10 tahun terakhir. Tujuan ini berdasarkan dari di dalam bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa sementara waktu dituntut dari kelompok yang menggunakan internet tetap tradisional dan modern, dalam praktek medium itu sendiri adalah postmodern serta melayani tujuan-tujuan modernisasi. Nah, di bagian yang kedua itu adalah gerakan politik dan penggunaan internet. Dalam teori gerakan sosial sangat relevan dengan penelitian ini karena banyak di antara mereka menggunakan internet dan memiliki karakteristik gerakan sosial. Misalnya gerakan Zapatista di
risiko. Internet jauh lebih murah daripada media-media casting yang belum cukup disensor untuk menghalangi penggunaan oleh berbagai kelompok dan memiliki pemirsa potensial di seluruh dunia, serta memfasilitasikan cara baru yang sukses untuk sosial digerakkan untuk membawa pesan mereka ke audiens yang jauh lebih besar. Namun, masalahnya adalah bahwa kita diperjuangkan oleh kelompok-kelompok ini. Pada analisis terakhir, modernisasi tradisional konsep seperti demokrasi partisipasi yang ada di atas segala kekuasaan. Kemudian yang ketiga itu adalah politik internet, demokrasi, partisipasi, kekuasaan. Demokrasi dalam politik internet. Nah, untuk membahas ini, berhubungan antar demokrasi internet itu akan berguna untuk memasukkan konseptualisasi istilah demokrasi. Sebelum kita menerapkan teori politik demokrasi, untuk penelitian internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintah sehingga menantang tradisi jenis demokrasi nasional di mana bentuk-bentuk baru konfigurasi kekuasaan dapat muncul. Dengan mengingatkan hal itu, maka kita dapat berbicara dengan politik baru di internet atau demokrasi adalah istilah tradisional yang dibiarkan dan tidak berubah oleh realitas postmodern di media baru. Dalam dunia kontemporer, demokrasi hanya dapat sepenuhnya ditopang oleh jaminan untuk mempertanggungjawabkan semua sistem tenaga yang terkenal dan saling berhubungan. Ekonomis untuk politik antara individu dan individu yang berkomunikasi. Di bagian yang berikut adalah globalisasi koneksi internet. Masalah lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah globalisasi. Alasan untuk ini adalah bahwa internet dapat dilihat sebagai fenomena global, sangat diremehkan, tetapi untuk globalisasi sejauh ini, di antara efek lain memiliki pengaruh globalisasi, kemungkinan budaya yang berbeda, kesempatan untuk hidup berdampingan, dan proses globalisasi ini sangat menantang keteraturan. Cara pertama dengan memperburuk ketidaksetaraan dengan negara lain, dan yang berikut dengan mengikis kapasitas kelembagaan tradisional untuk mengolah dan mengancam. Globalisasi mengubah proses sektor dari kapasitas dan agenda politik di dunia. Hal ini membutuhkan lembaga internasional yang lebih efektif di manajemen. Kemudian yang berikut adalah media postmodern. Salah satu alasan untuk mengungkapkan bahwa apakah sistem internasional internet itu postmodern medium adalah bahwa untuk menjawab itu yang diberikan kemungkinan besar dan menentukan penilaian seorang implikasi dan efek internet bagi masyarakat, politik dan budaya. Menipu mengenai postmodernitas dan internet adalah masalah utama yang edukatif. Identifikasi di sini adalah komunikasi. Identitas wacana dengan struktur postmodern mengacu pada kondisi perpecahan dan fragmentasi serta pengetahuan. Jadi baik untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, ini adalah sedikit penjelasan saya terkait dengan review buku ke-9 mata kuliah Sosiologi Terapan.
Apabila dalam penjelasan saya mungkin ada teman-teman yang belum memahami saya, dari tempat ini saya mengucapkan mohon maaf, dan saya akan berusaha untuk memperbaikinya di tugas berikut. Demikian penjelasan saya. Atas perhatian semua teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam untuk kita semua.